Antar PHI dengan PIH itu mata kuliah PHI dan PHI memiliki persamaan, yakni keduanya berbeda tentang hukum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang mari kita lihat apa sebenarnya terkait dengan perbedaan substansinya. Perbedaan substansinya itu adalah terkait dengan PHI itu, pengantar ilmu hukum itu dalam bahasa Belanda disebut dengan inleiding to head positive press Fund Indonesia, atau disebut dengan bahasa Inggris Introduction Indonesian of Law atau Introduction Indonesian Positive Law. Jadi pada prinsipnya berbicara tentang PHI itu adalah berbicara tentang hukum positif di Indonesia. Nah, artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum yang ada, aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif, dogmatik hukum. Nah, kalau terkait dengan PIH-nya itu adalah dalam bahasa Belanda disebut dengan inleiding to the rechtswetenschap. Bahasa Belanda itu Inggrisnya dikatakan Introduction of Jurisprudence atau Introduction of Science of Law, yang merupakan mata kuliah pengantar atau guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Maksud dasar daripada ajaran hukum ini meliputi pengertian konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya, filsafatnya, dan lain sebagainya, dan dibahas secara umum. Itu substansi perbedaannya. Nah, pada kesimpulannya bahwa PIH itu membahas atau mempelajari dasar dari ilmu hukum secara umum yang berlaku secara universal. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Jadi, disitulah peran pentingnya untuk kita pelajari teori-teori tentang hukum untuk kemudian kita bisa melengkapi dan memperbanyak khasanah pengetahuan kita terkait dengan hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah sumber hukum. Ada beberapa sumber hukum material. Kalau materialnya itu tentu Pancasila. Lihat ada undang Keketuaan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, Indonesia, kerakyatan, kemudian keadilan sosial. Nah, untuk terkait dengan hukum formalnya, ya itu adalah undang-undang, kebiasaan dan hukum adat, jurisprudensi, traktat, doktrin. Nah, terkait dengan hukum adat, kenapa dijadikan sebagai sumber hukum formal? Karena kini negara kita ini jauh sebelum adanya Indonesia, memang sudah ada adat di negara Indonesia ini. Sudah ada adat. Contoh misalnya,